Part 37. Tepung Gomak. Radit tidak pernah menyangka kalau kakaknya memberikan jawaban yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Citra dengan santai mengatakan bahwa dirinya merasa puas setelah mengusik kehidupan rumah tangga Al dan Tania. Sementara Radit sudah ikhlas melepas wanita itu bersama suaminya. Walaupun Radit sudah berulang kali menerima penolakan, tetapi dia tidak pernah berniat mengganggu kehidupan rumah tangga Tania dan pasangan hidupnya. Justru Radit ikut bahagia melihat wanita yang dia cintai sangat bahagia. Akan tetapi, Citra telah melakukan kesalahan yang membuat Radit marah. Laki-laki itu tidak terima dan merasa kecewa karena sang kakak telah mengusik hubungan Al dan Tania hingga menyebabkan pasangan itu berpisah untuk sementara. Aku gak nyangka kalau kakak setega itu. Kakak gak ingat dengan Kak Bayu. Radit mengingatkan Citra tentang tunangan sang kakak. Kakak justru minta izin padanya. Radit sontak kaget mendengar pengakuan kakaknya. Apa? Kalian kerjasama untuk melakukan kejahatan? Itu bukan kejahatan, tapi pelajaran. Maksud kakak? Pelajaran atas apa yang Tania lakukan padamu. Lakukan apa, Kak? Tania gak pernah berbuat jahat padaku. Tapi dia berkali-kali menolakmu, sampai kamu hampir kehilangan arah. Kamu lupa dengan semua itu? Citra menaikkan suara. Itu bukan kesalahan Tania, Kak. Dia melakukan penolakan karena tidak mencintaiku. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Kakak tetap gak peduli. Kakak merasa puas kalau dia terluka dengan apa yang kakak lakukan. Kakak benar-benar tega dan jahat. Radit beranjak meninggalkan Citra. Radit merasa bersalah atas apa yang telah Citra lakukan. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada Al dan Tania. Radit berharap agar pasangan suami istri tersebut bersedia memberikan maaf untuk kakaknya. Sementara itu, Tania masih merasa kesal kepada suaminya. Dia kembali dari kamar mandi dan mendapati Al belum bersiap ke kantor. Al masih duduk di sofa sambil melihat ke arahnya dengan pandangan yang tidak dapat Tania artikan. Kamu kenapa belum siap-siap ke kantor? Tanya Tania kepada Al. Wanita itu melangkah menuju tempat tidur. Aku gak semangat ngantor kalau kamu masih marah. Al beranjak menghampiri istrinya. Gak ada hubungannya. Kamu ke kantor sekarang. Tapi sayang, gak usah sok merasa bersalah. Tapi kamu tetap ulangi juga. Aku benar-benar minta maaf. Al meraih tangan istrinya, tetapi segera ditepiskan. Aku malas bahas ini. Aku mau santai hari ini. Ingin jalan sama Bunga. Kami udah lama gak ketemu. Kamu mau kemana sayang? Nanti kamu capek. Al terlihat seperti orang yang tidak menginginkan istrinya keluar rumah tanpa dirinya. Aku jauh lebih capek menghadapi sikapmu. Kok kamu ngomongnya gitu? Karena itu kenyataannya. Kalau aku gak kasih izin, gimana? Aku yang anterin kamu. Kamu bebas mau kemana aja. Tania makin kesal setelah mendengar ucapan Al. Kamu benar-benar egois. Kamu tega gak kasih aku izin untuk bertemu dengan sahabatku. Keterlaluan kamu, Al. Kamu lagi hamil besar, sayang. Aku harus jagain kamu. Aku benci. Kenapa kamu seolah-olah ingin mengekangku? Aku juga butuh refreshing. Aku gak pernah larang kamu untuk bersenang-senang. Tapi dalam keadaan seperti saat ini, aku gak bisa biarin kamu sendiri. Terserah. Kamu keluar dari sini sekarang. Aku mau tidur. Tania pun merebahkan tubuh, lalu menutupnya dengan selimut. Dia membelakangi suaminya. Al tersenyum sendiri melihat sikap calon ibu dari anaknya. Dia segera bersiap-siap berangkat ke kantor. Sebelum laki-laki itu pergi, dia mencium kening juga perut istrinya. Sementara Tania malas memberikan respon. Wanita itu memilih untuk diam saja. Anak papa yang baik ya. Papa kerja dulu. Bantu papa bujuk mama ya. Al berbicara kepada anak dalam perut Tania. Lalu dia pun melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Al selalu berusaha bersabar untuk memahami sikap istrinya yang sedang hamil. Kadang dia merasa kalau sekarang saatnya untuk memanjakan istri tercinta. Mengingat apa yang dulu dia lakukan saat awal saling mengenal di kampus.
Jika mengingat apa yang Al lakukan terhadap istrinya dulu, dia berpikir bahwa ini merupakan hadiah yang harus dia terima dari perbuatannya yang selalu menjahili Tania, hingga wanita itu tidak jarang mengeluarkan air mata karena tingkahnya. Al kembali melakukan pekerjaannya. Dia masih membayangkan bibir manyun istrinya yang mampu membangkitkan naluri untuk menjahilinya. Al tidak menyadari kalau sekarang dirinya tersenyum sendiri. Ada apa tuh senyum-senyum sendiri? Pak Rama tiba-tiba sudah berada di ruangan Al. Papa bikin kaget aja. Al terkejut melihat keberadaan ayahnya. Dari tadi juga papa ketuk pintu, tapi kamu diam aja. Ya udah, akhirnya papa langsung masuk. Nggak taunya lagi senyum-senyum sendiri. Iya Pak, lagi ingat sesuatu yang lucu. Al memberikan alasan. Lagi bahagia nih karena sudah berhasil bujuk istri. Berhasil apanya Pak? Yang ada dia malah makin ngambek. Al tersenyum mengingat sikap istrinya. Kok bisa? Tanya Pak Rama penasaran. Akhirnya Al menceritakannya Tania yang ingin keluar bersama sahabatnya. Laki-laki itu tidak memberikan izin karena merasa khawatir dengan keadaan sang istri yang sedang hamil besar. Tania tidak terima dengan keputusan Al hingga makin kesal terhadap suaminya. Ada-ada aja tingkah kalian, ucap Pak Rama. Ayah dan anak itu pun tertawa. Al dan ayahnya masih asyik membicarakan sikap manja Tania. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Al pun meraih benda pipi tersebut dan melihat nama sang istri di layar. Panjang umur Pak, yang kita omongin langsung nelpon. Al mengangkat alis di depan ayahnya. Laki-laki parubaya itu hanya bisa menggeleng lalu memilih keluar dari ruangan putranya. Al merasa heran, kenapa Tania menghubungi dirinya saat mereka sedang tidak akur. Dia sangat ingat ketika meninggalkan istrinya tadi dalam keadaan marah dan kesal. Namun, sekarang wanita itu justru menghubunginya. Assalamualaikum sayang. Al pun menerima telepon tersebut lalu mengucapkan salam kepada Tania. Waalaikumsalam. Terdengar balasan salam dari sang istri dengan suara manja, tetapi sedikit kesal. Kamu gak marah lagi sayang? Tanya Al dengan perasaan bahagia. Aku ngidam, mau makan tepung gomak. Tania tidak menghiraukan pertanyaan suaminya. Dia justru langsung mengutarakan keinginannya. Tepung gomak adalah sejenis makanan yang berasal dari daerah Melayu. Tepung gomak ini merupakan kue yang luarnya dilumuri kacang hijau yang telah dihaluskan. Dinamai tepung gomak karena kue ini seperti dibedaki. Bahan utama kue tersebut adalah tepung pulut putih. Iya sayang, nanti pulang kantor langsung aku beliin. Al bahagia mendengar keinginan istrinya. Tapi aku maunya yang di Jalan Bali, gak mau yang lain. Belinya yang banyak, aku lagi pengen banget. Iya sayang, aku pasti beliin yang banyak. Masih mau yang lain gak? Tanya Al penuh semangat. Enggak, aku maunya itu aja. Oke istriku, I love you. Telepon langsung terputus. Tidak ada balasan kalimat cinta yang Al terima dari istrinya. Namun dia tetap bahagia karena Tania sudah kembali mengajaknya berbicara. Walaupun masih terdengar suara kesalnya. Itu tidak masalah bagi Al. Dia akan tetap sabar menghadapi sikap Tania. Setelah pekerjaan selesai, Al akhirnya meninggalkan kantor menuju tempat menjual makanan yang diidamkan sang istri. Dia membeli tepung gomak kesukaan Tania. Al membeli 50 potong kue tersebut. Laki-laki itu ingin agar Tania merasa puas. Al kembali menyusuri jalan menuju rumah keluarganya. Setelah tiba, dia pun segera memarkirkan mobil lalu keluar. Dia melangkah memasuki istana milik orang tuanya dengan hati berbunga-bunga. Dia berharap segera bertemu dengan sang wanita impian. Al bertemu ayah dan ibunya di ruang keluarga. Mereka tersenyum melihat wajah berseri-seri yang terpancar dari sang putra. Bu Sinta pun memberitahukan kalau Tania sedang duduk di taman belakang rumah. Al beranjak dari ruangan tersebut menuju belakang rumah. Dia mendapati istri tercinta sedang duduk sambil mengusap-usap perutnya yang makin membesar. Al langsung menghampiri Tania dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hai sayang, ini pesanan kamu.
Al memberikan bungkusan berwarna kuning tersebut kepada istrinya. "Banyak banget, Al." Tania terkejut melihat pesanannya. "Yang penting kamu senang, sayang." Al pun duduk di samping istrinya lalu membuka bungkusan tersebut. Tania mengambil sepotong tepung gomak, kemudian mulai menikmatinya sambil tersenyum. Wanita itu juga masih tetap memberikan protes sambil mengunyah hingga Al memintanya berhenti bicara. "Sayang, bisa diam gak makannya? Nanti aku gigit mulutnya." Al menyeka bawah bibir istrinya yang terlihat berserakan karena taburan tepung kue yang dimakan. Tania terdiam mendengar ucapan suaminya. Dia tersenyum malu-malu karena Al selalu mampu meluluhkan hatinya. Wanita itu lupa kalau tadi pagi dirinya dan sang suami masih salah paham. Namun saat ini dia merasa bahagia dengan perhatian yang Al berikan. Bagaimana reaksi Al setelah mengetahui perbuatan Citra yang sebenarnya?